A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kali ini saya ingin mencoba untuk membedah data atau memberikan teori secara sederhana kenapa Ganjar Pranowo dengan Anies Muhaimin bisa kalah telak kepada Prabowo Subianto. Di sini teman-teman, saya mencoba untuk menelisik cara mereka di dalam menyampaikan orasi, kampanye dan lain sebagainya itu. Yang pertama, saya melihat pergerakan dari Anies Baswedan beserta Muhaimin, di mana mereka berdua di dalam kampanye selalu memberikan statement-statement yang halu. Sangat banyak kampanye-kampanye halu yang disampaikan oleh Anies Baswedan beserta Muhaimin. Di antaranya ingin memerdekakan Palestina, ingin membuat masyarakat di Indonesia itu tidak ada yang sakit, tidak ada yang miskin dan bla bla bla. Ini dari pesertanya, dari paslonnya, belum lagi dari pendukungnya, yaitu dari AOS yang menyatakan Rocky Gerung Rasulullah, terus mengatakan siapa namanya? Anies Baswedan Imam Mahdi, mengirimkan malaikat dan lain sebagainya itu. Beserta juga di belakang-belakang itu lagi seperti Pak Bahar Smith, Pak Rizik Syihab, Pak Taufik Assegaf. Semua orang ini sudah kebanyakan tidak mendapatkan kepercayaan oleh masyarakat. Inilah yang menjadi penyebab bagaimana Anies Baswedan beserta Muhaimin Iskandar kalah dari Prabowo Subianto. Meskipun Prabowo Subianto didukung oleh siapa? Oleh Habib Lutfi dan Gus Miftah, tetapi Prabowo tidak menjadikan agama sebagai landasan untuk berkampanye. Ya memang ilmu keagamaan Prabowo tidak setinggi itu untuk membahas agama, untuk berkampanye dengan agama. Akhirnya apa? Hanya memberikan visi misi sederhana dan kalau menurut saya sangat kena di hati kebanyakan orang yang sudah selama ini mendukung beliau. Terus yang ketiga, yaitu Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo juga didukung oleh orang halu. Siapakah orang halu itu? Yaitu Fuad Pleret dan orang-orang di belakang dia juga, yang mengatakan diutus oleh Nabi Khidir. Ketika ada statement-statement halu dari 01 dan 03, masyarakat melek. Masyarakat sudah mulai melek akan haluisme yang selama ini membuat masyarakat Indonesia atau Nusantara ini taklik buta, gulu kepada orang-orang sufi sedemikian itu. Masyarakat sudah mulai melek, sudah mulai sadar bahwa haluisme ini hanya membuat mereka itu gulu, mencintai berlebihan, serta hampir mengkultuskan atau sudah mengkultuskan, gak tahu itu bagaimana. Nah, wajar di sini, Pilpres di sini Prabowo Subianto sebagai pemenangnya. Bahkan saking penasarannya saya, apakah benar kecurangan itu terjadi? Meskipun terjadi, meskipun ada penggelembungan dan lain sebagainya, toh pada faktanya di video ini saya menjelaskan Prabowo Subianto meskipun tanpa digelembungkan suaranya sudah menang. Ya, sudah menang dia. Tetapi kenapa masih digelembungkan? Dan begitu pun juga ketika saya telepon kepada saudara-saudara saya, teman-teman saya di berbagai daerah. Mereka juga menyatakan bahwa Prabowo menang, Prabowo menang. Dan juga saya membuat polling beberapa jam yang lalu. Sehingga apa? Kalian bisa menyimak. Kita akan lihat bagaimana polling yang saya buat dan hasil dari polling tersebut. Apakah benar Prabowo sesedikit itu pendukungnya dan sebenarnya kalah sama Anies seperti tabel ini, yaitu di bawah 30. Kita buktikan. Oke, ini adalah vote yang saya buat tadi siang ya teman-teman. Benarkah Anies dan Ganjar kalah karena dicurangi? Mari vote kira-kira presiden siapakah yang paling banyak suaranya. Dan ketika saya membuat polling ini, ternyata memang Prabowo Subianto hampir 60% yang paling banyak suaranya. Sedangkan Anies Baswedan hanya 35%. Dan Ganjar tidak sampai 10%. Ya, hanya ada 6% di sini. Inilah kenapa saya bisa menyatakan bahwa ketika orang itu diusung dan berkampanye dengan sesuatu yang halu-halu, maka Allah juga tidak akan meridhoi langkah mereka. Buktinya ini. Ya, di sini saya cuma berteori untuk diri saya sendiri. Bagaimana kalau menurut teori kalian? Ini tentunya mereka sudah nonton video saya dan juga memberikan polling ini sesuai dengan pilihan mereka masing-masing. Dan mari coba kita lihat seperti apa komentar-komentar teman-teman yang mengisi polling ini. Yang pertama, nih, langsung berikan 2 jari. Oke guys, saya sangat sederhana bila memilih capres. Lihat kata-katanya dalam menyerang lawan. Lihat dari cara kampanyenya, orasi. Jelas terlihat mana yang sebenarnya ikhlas amanah untuk menjadi pemimpin. Justru saya membenci orang yang cerdas berbicara tetapi tidak sesuai fakta, hanya jago debat saja. Narasi untuk menjatuhkan Prabowo lagi.
tapi Allah tetap menunjukkan kebenaran. 02, kebanyakan memang 02. Di FB juga ada yang bikin vote gini, Prabowo tetap unggul. Saya juga sudah lihat-lihat beberapa vote, bukan cuma di YouTube. Di TikTok saya lihat, di Facebook juga saya lihat, di Instagram saya lihat. Terus di YouTube saya buat sendiri. Dan ternyata memang Prabowo. Ya, memang Prabowo. Allahu Akbar. Oke guys, lihat aja hasil laporan ke KPU dan Bawaslu Bang. Mereka juga mengakui ada salah input. Ya, karena saya memang lihat ketika di input data itu 600, ternyata di lapangan hanya 112 begitu. Jadi ada penggelembungan suara. Ya kalau itu salah input ya wajar, mungkin lagi ngantuk. Tetapi kalau dikaitkan dengan kecurangan, ya hanya Allah yang tahu. Dan kalau kita mengetahui kecurangan, ya tinggal kita laporkan kecurangan itu. Dan meskipun kecurangan itu salah, tetap kalah kok Anies. Hanya duluan sudah dicoblos duluan, videonya sudah berseliweran nih. Hanya orang buta yang bilang hoak. Saya juga tahu video-video itu. Hal ini juga terjadi pada tahun 2019. Tahun 2019 yang lalu, hal seperti ini juga terjadi. Dicoblos duluan, ada yang begini, ada yang begitu. Tapi saya tidak semena-mena untuk mengatakan itu hoak atau asli. Karena bisa saja hal itu disetting untuk menjatuhkan atau apalah itu. Karena apa? Yang berkuasa sekarang partainya adalah PDI. Dan PDI juga sempat mengatakan kalau Pak Jokowi itu hanya petugas partai. Itu yang selalu kita rekam. Dan ini juga sepertinya strategi ya teman-teman. Saya tidak ingin membaca terlalu panjang. Karena apa? Kemungkinan kemenangan Prabowo ini memang mungkin. Karena beliau sudah mencoba beberapa kali. Dari beberapa tahun yang lalu. Sudah berapa periode Pak Prabowo ini mencoba untuk duduk di kepresidenan. Tapi gagal. Tetapi beliau tidak menyerah. Selalu berjuang. Dan akhirnya apa? Sekaranglah beliau berhasil. Entah itu suara yang ada kecurangan atau apalah itu, kita tetap akan mendukung siapapun yang menang. Toh kita semua tinggal berusaha. Kalau memang ada kecurangan, biarlah Allah yang mengadili. Dan kalau ada bukti, kita bawa kepada ranah hukum. Agar apa? Agar bisa diproses secara hukum. Dan ya kalau perlu ada putaran kedua. Ada putaran kedua kalau memang nanti suara dari Prabowo turun di bawah 50%. Terus yang berikutnya teman-teman, kenapa Ganjar juga kalah? Kenapa Ganjar malah tidak sampai 10 atau 20% suaranya? Dan ternyata ada beberapa penyebab dari segi kampanyenya. Selain dia juga terdeteksi oleh saya ikut haluismenya Fuad Pleret, di sini juga dia salah dalam kampanye. Di mana ada satu video yang menekankan sampai melotot-melotot, yaitu Cak Lontong. Cak Lontong melotot-melotot untuk menekan orang-orang yang datang ke situ berkampanye untuk nyoblos Ganjar. Coba kita lihat dulu videonya. Tuh. Nah ini. Iku mau menor piro iku? Waduh, melotot dia. Wes, Jawa Timur gak usah kakek cangkep. Waduh, kenapa harus Ini juga kesalahan dari mereka ya. Ini katanya di Banyuwangi ya. Kampanye di Banyuwangi dengan cara melotot-melotot sedemikian rupa. Milih nomor. Talo. Sopo kon? Kon sopo kon? Ini menurut saya juga kesalahan. Di Banyuwangi kampanye sedemikian rupa ini juga tidak etik, tidak elok. Wong desa. Tuh ngatain wong desa. Kan emang di desa itu. Pokoknya Allah, ya Allah. Ini juga jadi penyebab ya teman-teman. Sehingga apa kalau kita lihat di info pemilu ya, info pemilu 2024 di Banyuwangi, hasilnya telak. Anies dan Ganjar kalah telak di Banyuwangi. Jauh ya teman-teman. Di mana hanya mendapatkan untuk Ganjar Pranowo 17,25%. Sedangkan Anies Baswedan 12. Lebih banyak Ganjar berarti ya. Anies Baswedan cuma 12% di situ. Sedangkan Prabowo 70% teman-teman. Luar biasa. Saya bisa melihat Prabowo ini sangat luar biasa ya. Meskipun dia kampanyenya sederhana, dia mungkin belajar dari pengalaman masa lalunya. Ketika dia kampanye gebrak-gebrak meja itu yang sampai begitu. Mungkin itu jadi kesalahan juga. Sehingga dia belajar ketika berpidato, ketika berkampanye dengan nada yang santun pula. Jadi, kita mau ngevote dari media sosial manapun, Prabowo memang menang. Ini tidak bisa dipungkiri. Meskipun ada putaran kedua, tidak akan mungkin Anies Baswedan mampu menyaingi Prabowo. Belum lagi nanti kalau dari pendukungnya Ganjar lari ke Prabowo.
Karena sangat mustahil pendukungnya Ganjar berafiliasi ke Anies. Sangat-sangat mustahil. Ya kecuali ada ilham apa gitu ya, ada mukjizat sehingga apa mereka berdua bisa bersatu untuk mengalahkan Prabowo. Ya mudah-mudahan. Ini kalau teori menurut saya sendiri. Karena apa? Rasanya tidak akan mungkin. Bagaimana kalau menurut kalian? Silahkan berkomentar di bawah.